Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rocky. Saya akan mempresentasikan proyek saya. Sebelum itu maaf karena saya mengerjakannya sendiri, tidak berkelompok, karena saya ada kendala dalam administrasi keuangan. Jadi saya tidak mau menghambat kelompok saya. Jadi mohon dimaafkan sebelumnya. Saya di sini akan mempresentasikan proyek tentang aplikasi virtual fitting room menggunakan webcam berbasis web-based virtual fitting room application using webcam. Kebetulan saya juga di rumah keluarga membuat pakaian sama toko online. Jadi saya sekalian membuat proyek ini. Banyaknya toko online maupun toko offline seperti distro yang bermunculan membuat proses jual beli produk berupa pakaian terus meningkat. Terlebih lagi, toko-toko online yang muncul belakangan ini menjual produk yang tidak lepas dari dunia berbusana seperti baju, celana, kacamata, dan lain-lain. Dengan memilih produk yang ditawarkan melalui internet, pembeli tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk pergi toko langsung. Pembeli hanya harus menunggu sampai produk dibeli sampai ke tangan pembeli. Kamar pas atau fitting room yang berada pada suatu toko pakaian merupakan ruangan bagi pelanggan yang hendak mencoba suatu pakaian. Kamar pas atau fitting room hanya dapat ditemukan pada toko offline saja. Berbeda halnya dengan toko online yang hanya menampilkan foto produk saja dan pada katalognya. Pelanggan atau calon pembeli terkadang ingin mencoba baju yang berada pada toko online tetapi tersebut tidak memiliki offline store, sehingga pelanggan atau calon pembeli tidak dapat mencoba baju yang diinginkannya. Maka dari itu, dibangun sebuah aplikasi yang dapat memvisualisasikan kamar pas atau fitting room dengan menggunakan webcam. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang menerapkan konsep augmented reality untuk menampilkan objek pakaian secara 2D. Dan dalam interaksinya, aplikasi yang dibangun menerapkan konsep Perceptual User Interface Interaction, di mana pengguna dapat melakukan interaksi dengan aplikasi tanpa menggunakan mouse ataupun keyboard. Aplikasi yang dibangun dapat digunakan oleh pengguna untuk mencoba pakaian atau mengganti ukuran pakaian yang dicoba secara virtual dengan menggunakan webcam. Tujuan perancang aplikasi virtual room adalah membuat aplikasi dengan memvisualisasikan kamar atau fitting room dengan menggunakan webcam, membuat aplikasi yang membantu pengguna menemukan ukuran baju yang sesuai, membuat aplikasi dapat mengambil gambar atau melakukan capture pengguna dengan sedang menggunakan aplikasi virtual fitting room. Metode pengerjaan: requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, lalu operating and maintenance. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun, menganalisis aplikasi pembanding yang menganalisis ukuran pakaian yang bisa digunakan. Desain perangkat lunak: perancangan desain perangkat lunak diantaranya dilakukan dengan membuat gambaran awal, mockup, storyboard, dan flow map. Setelah semuanya terkumpul, maka aplikasi virtual fitting room dibuat. Pembuatan kode program:
Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi web virtual fitting room dengan menggunakan HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Pengujian perangkat lunak, penyatuan unit-unit program yang kemudian diuji secara keseluruhan menggunakan web browser. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan pengujian fungsional sehingga pengembangan dapat diketahui kekurangan yang akan diperbaikan perancangan program dan maintenance. Pada tahap ini penulisan berencana menerapkan aplikasi yang dilakukan hosting dan ditawarkan kepada toko-toko online. Pada awalnya aplikasi web dibangun dengan hanya menggunakan bahasa yang disebut Hypertext Markup atau HTML. Pada pengembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML seperti PHP dan ASP. Pada skrip dan applet pada objek, aplikasi web yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aplikasi web statis dan dinamis. Web statis dibentuk dengan menggunakan HTML. Kekurangan aplikasi seperti ini terletak pada keharusan untuk memelihara program secara terus-menerus untuk mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Kelemahan ini diatasi oleh model aplikasi web dinamis. Pada aplikasi web dinamis, perubahan informasi dalam halaman web dikoneksikan ke basis atau sehingga perubahan informasi dapat dilakukan oleh operator dan tidak dapat menjadi tanggung jawab atas webmaster. Dan ini storyboard dan makeupnya seperti gambar, seperti keterangan pada tabel 1. Gambar di samping merupakan tampilan awal pengguna memasuki aplikasi virtual fitting room. Gambar wanita pada gambar di samping diasumsikan sebagai pengguna yang berdiri. Pada tampilan ini terdapat gambar yang dijadikan sebagai acuan jarak antara webcam dengan pengguna, seperti yang nomor 1. Terus gambar yang di samping merupakan wajah berhasil terdeteksi oleh baju default akan muncul dan pengguna dapat memilih baju dengan cara pergerakan tangan ke arah kiri atau ke arah kanan di depan webcam. Untuk mencoba baju pengguna yang diinginkan, pengguna dapat mengatur ukuran baju yang diinginkan dengan cara penggerakan tangan ke arah atas. Untuk mengubah ukuran, pengguna dapat melakukan capture setelah mencoba sebuah baju dengan cara mengepalkan tangan kanan ke depan webcam, seperti nomor 2. Dan nomor 3, apabila pengguna menggunakan fitur capture pada aplikasi ini, maka akan muncul time selama 3 detik yang menghitung mundur waktu sebelum gambar ditangkap agar pengguna dapat bersiap-siap terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 4, gambar di samping merupakan tampilan setelah pengambilan gambar atau capture yang berhasil dilakukan. Pengguna dapat mengunduh gambar walaupun penyimpanan pada aplikasi serta dapat membaginya ke sosial media seperti Twitter maupun Facebook. Jadi flow mapnya, deteksi wajah user mulai berdiri berharap webcam, mengatur jarak dengan webcam, kemudian mendeteksi wajah berhasil terdeteksi maka akan menampilkan objek baju default lalu selesai. Jika tidak maka akan kembali ke mengatur wajah dengan webcam. Ini capture user mulai,
Dan ini capture user, mulai lalu mengepalkan tangan ke arah webcam, menghitung mundur, masukkan capture yang ditampilkan ke foto, lalu pilihan. Setelah itu langsung bisa share ke sosial media atau mengunduh file, langsung selesai. Dan ini implementasinya. Seperti pada gambar ini. Dan kesimpulannya dari proyek akhir ini adalah dengan berhasil dibangun sebuah aplikasi virtual fitting room yang mampu. Pada aplikasi ini terdapat fungsional untuk mendeteksi wajah dan menerapkan objek baju dan badan pengguna secara visual dengan menggunakan webcam. Pada aplikasi ini terdapat fungsional untuk mengubah ukuran baju ukuran S, M, L, dan XL. Pada aplikasi ini terdapat fungsional capture untuk mengambil gambar pengguna yang sedang mencoba objek baru. Dalam proses pembangunan perangkat lunak juga dibutuhkan sebuah pengembangan lebih lanjut. Maka saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan aplikasi virtual fitting room ini. Oleh karena itu, saya memberikan beberapa saran untuk pembaca atau pengembangan yang ingin mengembangkan aplikasi ini, diantaranya pembaharuan dan pengembangan dengan menggunakan kamera sensor seperti kunci Genesi untuk menciptakan interaksi yang lebih nyata dengan pengguna. Pengembangan dan perbaikan terhadap fungsional supaya dapat dijalankan di banyak browser. Pengembangan dan perbaikan terhadap deteksi wajah dan deteksi pergerakan sebelum opsional, di mana pengembangan dan perbaikan terdapat 2 orang dalam menggunakan aplikasi ini. Deteksi wajah dan deteksi pergerakan dalam aplikasi ini belum bekerja dengan baik. Dan sekian presentasi dari saya. Maaf jika salah kata atau sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.